Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, namanya sangat semangat sekali ya anak-anak. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat ya. Ibu ucapkan terima kasih karena telah hadir dan telah bersedia datang di ruangan yang megah saat ini. Nah, sebelum itu apakah anak-anakku semua sudah tahu kita akan melakukan apa hari ini? Belum. Jadi belum pada tahu ya? Iya, Bu. Jadi Ibu jelaskan ya, kita di sini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Adakah yang sudah pernah mengikuti? Belum. Oh, tadi ada yang sudah, ada yang belum. Silakan Mbak Naila bisa menjelaskan dahulu. Baik, bimbingan kelompok itu satu kegiatan yang diberikan oleh BPK pada beberapa orang untuk membahas topik tertentu. Baik, sudah cukup lengkap ya. Tapi sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Ibu persilakan, siapa yang mau berdoa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Mohon maaf, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Terima kasih Mbak Rini karena telah memimpin berdoa. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Jadi Ibu jelaskan, kegiatan bimbingan kelompok merupakan proses pemberian bantuan layanan yang dilakukan secara kelompok. Di dalamnya itu ada dinamika kelompok yang bertujuan untuk menambah pemahaman peserta didik tentang topik yang akan dibahas nantinya. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Tapi sebelum itu, dalam bimbingan kelompok ada asas-asas yang harus dipenuhi. Ada asas keterbukaan. Jadi anak-anakku semua Ibu harap dapat terbuka dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Lalu anak-anakku semua juga dapat secara sukarela datang ke sini, tidak ada yang dipaksakan. Iya, Bu. Baik, berarti anak-anakku sudah sukarela ya. Iya. Lalu Ibu harap anak-anakku semua juga dapat aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini, agar kegiatan bimbingan kelompok kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan jika nantinya dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini ada seperti rahasia atau aib dari teman-teman, tolong dijaga, jangan disebarluaskan. Ya, Bu. Serta pembahasan kita nantinya juga tidak akan menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apakah setuju? Setuju, Bu. Tapi sebelum itu nampaknya kalian kan belum pada kenal ya. Iya. Ayo kita perkenalan dulu. Ayo. Nah, nama perkenalannya yaitu tepuk diri tebak emosi. Nah, perkenalannya Ibu contohkan dahulu seperti ini ya. Nanti tangannya seperti ini. Iya. Ayo semua, kenalkan saya Risma. Saya dari Jepara. Saat ini saya sedang Senyum. senyum. Oke, yuk lanjut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ayo semua, perkenalkan nama saya. Saya Nama saya Aulia. Saya dari Pemalang. Saya dari Pemalang. Saat ini saya sedang senyum. Ayo. Ayo semua. Perkenalkan saya Naila. Asal saya dari Pemalang. Saya sedang Oh, menangis. Nangis. Ayo semua. Nama saya Sabitri, saya dari Semarang. Saya sedang Apa itu? Nama saya Dita. Saya dari Magelang. Saya sedang Apa itu lama? Ayo semua, perkenalkan nama saya Yoga. Saya dari Jepara. Saat ini saya Saat ini sedang saya sedang Wih,
Oh, lalu. Ayo semua, kenalkan saya sama saya dari Brebes. Kali ini saya sudah. Oh, kenal. Ayo semua, kenalkan saya dari Sumatera. Saya sudah. Terima kasih. Sekarang sudah saling mengenal ya. Sudah, Bu. Ibu harap nantinya jika sudah saling mengenal dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tidak akan terasa canggung. Lalu kita sepakati bimbingan kelompok kali ini akan berlangsung selama 45 menit. Apakah setuju? Setuju. Alhamdulillah jika setuju. Apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Tapi sebelum itu Ibu tadi kan sudah menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Ibu akan jelaskan kembali agar anak-anak lebih paham ya. Iya, Bu. Jadi bimbingan kelompok merupakan suatu layanan yang diberikan secara kelompok dan di dalamnya ada dinamika kelompok untuk membahas suatu topik tertentu. Tujuannya adalah siswa dapat memahami informasi terbaru dari topik yang akan dibahas nanti. Nah, sebelum itu, dalam bimbingan kelompok kali ini Ibu akan menggunakan teknik talking chips. Teknik talking chip merupakan Ibu akan membagikan 3 chips kepada setiap anak. Nah, ketika nanti di bimbingan kelompok anak-anak mau berpendapat, mengutarakan ide, gagasan atau pikirannya, tolong angkat 1 chipsnya lalu berikan ke Ibu, lalu sampaikan pendapatnya. Nah, ketika di sesi akhir nanti chipsnya masih, anak-anak dapat unjuk bakat atau melakukan kesimpulan. Apakah sudah paham? Ibu akan bagikan chipsnya terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Oh, rebutan. Nah, sudah dapat semua? Sudah, ya, Bu. Baik, jika sudah dapat semua, sebelum masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Oke, Bu. Agar nantinya kita dapat semangat untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ice breakingnya yaitu duri-duri dam saya siap belajar bersama teman. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Seperti ini. Duri-duri dam dam, duri-duri dam, duri-duri dam dam, duri-duri dam. Saya siap belajar bersama teman. Saya siap belajar bersama teman. Lanjut. Duri-duri dam dam, duri-duri dam, duri-duri dam dam, duri-duri dam. Saya siap belajar bersama teman. Saya siap belajar bersama teman. Duri-duri dam dam, duri-duri dam, duri-duri dam dam, duri-duri dam. Saya siap belajar bersama teman. Saya siap belajar bersama teman. Nah, terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Apakah sudah siap untuk masuk ke kegiatan inti? Siap. Nah, dalam bimbingan kelompok nanti ada kegiatan inti yang dimana anak-anakku semua dapat aktif ya nantinya. Nah, topik yang akan kita bahas nanti adalah topik tentang bullying. Nah, Ibu mau mendengar nih pendapat dari anak-anak. Seberapa penting sih topik bullying untuk kita bahas? Baik, silakan Dek Rini. Topik bullying sangat penting untuk kita bahas karena kita membahas bullying, kita akan mengetahui bagaimana dampak si korban karena sudah dibully. Seperti itu. Baik, sudah cukup baik ya. Nah, Ibu jelaskan di sini. Bullying merupakan perilaku menyakiti orang lain meliputi serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial ataupun verbal yang dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi yang kuat daripada korban. Bisa secara kelompok ataupun individu. Tujuannya adalah untuk mencari kepuasan. Jadi bullying ini bisa dilakukan secara kelompok atau individu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, pelaku bullying itu biasanya posisinya lebih kuat daripada si korbannya.
Lalu kita akan membahas macam-macam bullying. Di sini apakah ada yang sudah tahu macam-macam bullying? Oh, Dek Naila terlebih dahulu ya. Silakan, Dek. Yang saya tahu macam-macam bullying itu seperti bullying verbal kayak ngomongin fisik lah atau gimana, atau satunya lagi bullying fisik kayak memukul orang yang lebih lemah daripada kita. Baik, terima kasih Dek Naila. Tadi siapa? Oh, Dek Aulia. Silakan. Baik. Tadi sudah dijelaskan ya beberapa macam-macam bullying dari anak-anakku semua. Tapi di sini Ibu akan bahas macam-macam bullying, ada verbal, elektronik, fisik, dan relasional. Yang pertama Ibu akan membahas dulu bullying verbal. Adakah yang sudah tahu bullying verbal itu apa? Oh, Dek Safitri silakan, Dek. Seperti mengejek secara omongan. Nah, cakep. Bullying verbal merupakan perilaku berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan yang bernuansa ajakan seksual ataupun pelecehan seksual. Serta bullying verbal juga bisa dengan teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan yang tidak benar, terus gosip dan sebagainya. Itu termasuk bullying secara verbal. Lalu kita akan membahas bullying secara fisik. Apakah ada yang sudah tahu? Oh, Dek Dita, silakan Dek Dita. Bullying secara fisik itu bisa main tangan gitu, kayak apa bisa ngomong, terus kita sakit. Oh, dicekik juga ya. Nah, tepat sekali. Bullying secara bullying secara fisik merupakan jenis bullying yang memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Lalu kita akan membahas bullying secara relasional. Adakah yang sudah tahu? Jika belum, Ibu. Oh, ada Dek Rini, silakan Dek Rini. Apa tadi Bu? Relasional. Adalah bullying yang merendahkan harga diri Bu. Cakep. Nah, bullying secara relasional merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau pengakhiran, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, selanjutnya ada bullying elektronik. Oh, Dek Dita dulu. Bullying secara elektronik itu kayak kita posting muka kita, terus muka kita tuh dibikin nggak sapi-sapi. Oke, bisa. Adakah pendapat lain? Oh, Dek Salma dulu, Dek Salma dulu. Bullying itu kayak atau bullying elektronik itu kan biasanya komentar itu di sosial media. Tuh. Tadi Dek Naila mau berpendapat? Terus saya izin menambahkan juga dari karena tadi kalau misalnya sosial media itu kayak menyerang di komentar di suatu komentar postingan itu. Ya, betul. Adakah yang mau berpendapat lain? Jika tidak, Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Bullying secara elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya bullying secara elektronik ini ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi atau menyakiti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah. Tapi sebelum itu, di sini apakah ada yang pernah menjadi korban bullying? Ada. Wah, berarti rata-rata semua pernah menjadi korban bullying ya. Iya Bu.
Ibu harap semoga bullying kedepannya tidak ada lagi ya. Sekarang Ibu bahas bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah. Bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah merupakan mengganggu teman ketika belajar, memanggil dengan julukan atau gelar, meminjam barang tanpa izin, memanggil nama orang tua, menjahili teman dengan melempar kertas berupa pesawat. Terus sedangkan secara fisiknya itu bisa memukul, memegang pundak dan badan, menginjak kaki. Sedangkan bullying secara verbal itu bisa memanggil nama dengan julukan, meminjam dengan paksa, lalu memanggil nama orang tua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak bullying bagi korbannya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mendengar pendapat dari anak-anakku semua dampak bullying bagi korban. Adakah yang mau berpendapat? Oh, Dek Safitri terlebih dahulu. Dampaknya itu konsentrasi belajar menurun ya, Bu. Jadi tidak mau belajar terus nilainya turun. Oke, tadi Di Aulia dulu. Mungkin dampaknya si anak ini kurang stres tentang Tuh, tadi Dek Rini dulu baru Dek Salma ya. Trauma, Bu. Oh, trauma. Iya. Ya itu juga bisa. Lalu Dek Salma? apa tuh bullying itu mungkin anaknya bisa kayak tindakan mengakhiri hidup dan bisa stres gitu ya Bu. Ya. Dari interaksi dengan diri. Ya betul. Itu tadi yang sudah disebutkan dari anak-anakku semua itu termasuk dampak dari korban bullying. Adakah yang mau berpendapat lagi? Oh, Dek Yoga, silakan Dek Yoga. Seperti bunuh diri tuh, kalau sering-sering dibully itu kayak menyamati hidup. Oke, berarti ingin mengakhiri hidup seperti itu ya. Oke, Ibu jelaskan ya di sini dampak bullying bagi korbannya. Yang pertama, korban bisa menjadi cemas dan takut. Karena apa? Karena korban itu merasa terintimidasi atau beda dari yang lain. Jadi korban merasa cemas dan takut. Lalu dapat mempengaruhi konsentrasi belajarnya karena korban mesti banyak pikiran, karena kan korban itu dibully ya, pasti banyak pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kayak celaan-celaan dari teman-temannya. Lalu ada membuat korban menjadi pendiam dan menyendiri seperti yang dikatakan Dek Salma tadi. Korban bisa menarik diri dari lingkungannya karena korban merasa beda dari yang lain dan korban tidak punya teman. Lalu ada mempengaruhi prestasi akademiknya seperti yang disebutkan Dek Safitri tadi. Prestasi akademik bagi si korban bullying itu bisa menurun karena kan korban itu merasa stres dan banyak pikiran, jadi mengganggu kefokusan belajarnya. Nah, akibatnya prestasi akademiknya dapat menurun. Lalu ada merasa stres dan depresi. Karena banyaknya hinaan-hinaan, celaan, itu akhirnya membuat korban bisa stres dan depresi. Yang terakhir yang paling parah itu berpikiran untuk bunuh diri. Nah, kita semua kan tidak tahu ya bagaimana kondisi psikologisnya si korban bullying itu sendiri. Siapa tahu korban bullying itu sendiri merasa sendiri, tidak punya teman, yang akhirnya membuat si korban itu berpikiran untuk bunuh diri. Jadi anak-anakku semua jika melihat pembulian atau ada indikasi pembulian, tolong lapor ke guru BK ya. Siap? Siap. Nah, selanjutnya ada cara mencegah tindakan bullying. Adakah yang tahu cara mencegah tindakan bullying? Oke, Dek Naila, silakan Dek Naila. Kita kalau lagi dibully kita harus percaya diri gitu, tunjukkan kalau kita ternyata lebih kuat daripada orang lain. Oke, cakep. Silakan tadi Dek Dita mau berpendapat Dek Dita. Aku tadi Cara mencegah tindakan bullying, Dek. kita harus lebih berani dari menjauhkan diri. Cakep. Lalu Oh, Dek Ulfita dulu baru Dek Yoga ya. Ada keluar rasa untuk diri kita. Oke,
Silakan Dik Yoga. Mengatakan dulu harus bisa punya teman guys diajak ngobrol masalahnya seperti ini. Boleh. Ada yang mau berpendapat lain? Jika tidak, Ibu jelaskan ya. Cara mencegah tindakan bullying itu ketika menjadi korban bullying, kita seharusnya tidak merasa tertekan dan ketakutan saat pelaku sudah mulai melakukan bullying. Jadi kita harus percaya diri saja. Jangan muka kita memasang muka tertekan atau ketakutan, nanti malah si pelaku bullying itu tambah senang. Yang kedua, segera pergi jika sudah mulai dibully karena pelaku akan senang jika melihat korbannya diam di tempat. Lalu yang ketiga itu menanggapi pelaku dengan candaan atau bicara dengan baik-baik. Contohnya seperti ini. Kamu itu udah pendek, kurus, hitam. Lalu kalian jangan merasa takut, bilang aja gini, ya nggak apa-apa kan ciptaan Tuhan. Nah kalau kamu dibilang seperti itu gimana perasaanmu? Jadi teman-teman itu harus berani untuk melawan pelaku bullying tersebut. Lalu ada segera langsung ceritakan kepada orang terdekat. Jadi di sini teman-teman kan pasti punya bestie nih. Ada yang punya bestie? Oke, rata-rata semua punya ya. Jadi nanti bisa cerita ke teman dekat bestinya. Lalu yang terakhir ada menjaga diri. Harus berani siap dan berani siaga ketika menjadi korban bullying. Teman-teman itu bisa loh membela diri, tidak harus merasa ketakutan. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman dibully secara fisik, mungkin jangan membalasnya tapi bisa mencegahnya seperti jangan seperti itu tidak baik. Mungkin bisa seperti itu. Nah, pembahasan bullying kali ini sudah berakhir. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan Di Ulfita terlebih dahulu. Berarti sudah terlalu berdiam diri di kamar seperti itu. Iya. Bahkan itu juga bonekanya sampai dirobek-robek terus ditusuk-tusuk pakai itu. Oke, kalau kasusnya seperti itu, mungkin orang tuanya bisa untuk mendekati anaknya terlebih dahulu. Jika tidak bisa didekati, mungkin bisa dibawa ke orang yang lebih profesional untuk bercerita. Karena apa? Mungkin si korban bullying itu sudah terlalu memendam rasa rasa marah, bencinya itu terlalu lama, jadi dia menjadi seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Cik Safitri. Jadi ketika kita sudah kembali sama teman atau mungkin orang terdekat kita, terus malah responnya itu menyebalkan, malah kita jadi kapok itu. Oke, berarti Itu nggak cuma siapa karena harus jadi tekanan hati itu diri. Oke, berarti mungkin Mbak Safitri bisa cerita dengan orang terdekat yang terpercaya. Karena orang dekat belum tentu orang yang bisa dipercayai. Jadi Dek Safitri itu harus bukan memilih teman ya, memilih teman yang dapat dipercaya. Supaya apa? Supaya ketika Dek Safitri mempunyai permasalahan tertentu ataupun permasalahan tentang bullying, Dek Safitri bisa bercerita dengan teman tersebut. Atau Dek Safitri juga bisa langsung bercerita dengan guru BK. Karena guru BK itu mengayomi siswanya loh. Guru BK juga nantinya ketika Dek Safitri cerita menjadi korban bullying, guru BK bisa mencegah tindakan itu melalui seperti kayak ngandani pelakunya agar tidak melakukan pembulian. Serta Dek Safitri juga jangan takut ketika mengadu ke guru BK. Karena apa? Guru BK tidak akan membocorkan rahasia itu. Apakah bisa dipahami, Dek?
Siap Bu. Nah, silakan yang mau ingin bertanya kembali. Dek Yoga terlebih dahulu, baru Dek Aulia ya. Kalau misal si korban itu udah gak mau masuk sekolah, kalau masuk sekolah itu sering dibully, apakah harus ditemani orang tuanya apa gimana dulu? Oke, kalau kasusnya seperti itu, apakah guru BK sudah tahu? Belum, kasih tanya pada orang tua aja. Oke, jika belum tahu mungkin dari teman si korban yang tahu jika korban itu menjadi korban pembulian, bisa lapor ke guru BK terlebih dahulu. Lalu biasanya guru BK itu ada home visit ke rumah korban. Itu bisa ditenangkan di rumah, terus lalu ngobrol dengan orang tuanya. Dan ketika masa-masa awal berani masuk ke sekolah kembali, mungkin bisa ditemani orang tua terlebih dahulu. Karena apa? Sejatinya itu guru itu memahami para siswanya. Jadi ketika siswanya merasa tidak baik-baik saja ataupun bahkan tidak mau sekolah karena menjadi korban bullying, guru itu pasti memahami kok dan pasti mengerti. Tadi Dek Aulia terlebih dahulu ya, baru Dek Salma. Jadi gini, saya kan dulu pernah di video yang dia misalnya kelas, saya nggak tahu dia itu punya masalah apa sekarang. Juga waktu itu kan punya masalah berbeda sama saya tiba-tiba apa misalnya terus jadi satu kelas tuh dia tuh punya terus jangan deket-deket sama aku. Oke, iya. Jadi teman-teman yang lain tuh biar nggak boleh deket sama aku. Terus kalau misal apa ada yang lain misal aku mau ketemu ya sama satu tapi saya tuh nggak mau ya kamu jangan keluar sini nanti kalau kamu keluar sini aku yang keluar aja gitu. Terus itu tuh bawa sampai saya hampir lulus SMP. Terus saya juga takut sama orang itu. Oke, berarti Dek Aulia merasa takut karena dikucilkan seperti itu. Jika Dek Aulia merasa dikucilkan, apakah Dek Aulia sudah mencoba untuk bercerita kepada teman dekat? Itu saya SMP Oke, jika tidak punya, apakah Dek Aulia sudah berani bercerita untuk kepada guru BK? udah juga ini saya pernah cerita sama orang saya. Oke, tanggapan orang tuanya seperti apa? Karena itu juga kan orang saya bilang misalnya itu kan nanti Jika kasusnya seperti itu, mungkin Aulia bisa menenangkan diri sejenak terlebih dahulu. Karena jika Dek Aulia sudah merasa tenang, Dek Aulia itu bisa berpikir dengan jernih. Lalu Dek Aulia juga harus berani untuk bercerita dengan guru BK. Karena apa? Guru BK itu dapat mengayomi para siswanya. Seperti yang Ibu bilang tadi, ketika Dek Aulia bercerita menjadi korban bullying, mungkin guru BK itu bisa membantu untuk ngomong sama pelakunya tersebut agar tidak membuli lagi, seperti itu. Udah, tadi Dek Salma silahkan. Oke, cara mengatasi cyberbullying itu seperti komentar negatif. Oke, ketika mendapat komen-komen negatif dari haters, kan bahasa Gen Z sekarang itu haters. Nah, ketika mendapat komen-komen negatif tersebut, itu sebaiknya jangan membalasnya, tapi kita cuma mengingatkannya seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika Dek Salma dibully, kita bilang, tolong jangan seperti itu tidak baik. Kalau kamu yang jadi saya, bagaimana perasaanmu? Gitu, mungkin bisa ditegaskan atau dibalik ulang. Apa sudah paham? Oke. Apa yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Jika sudah cukup, Ibu ada sebuah quotes nih untuk menambah penyemangat anak-anakku semua. Quotesnya adalah, kita semua itu unik,
Tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain. Jadi teruslah berbuat baik karena sejatinya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Adakah yang mau menyimpulkan? Silakan di Ulfita. Kesimpulannya dari ini, untuk bullying kita jadi tahu apa ciri-ciri bullying apa, ciri-ciri apa. Mungkin kita bisa tahu juga bagaimana cara mengatasi. Oke. Adakah yang mau menyimpulkan kembali? Jika cukup, Ibu simpulkan ya. Bullying atau perundungan merupakan perilaku atau tindakan yang menyakiti orang lain. Bullying bisa berbentuk pelecehan sosial, pelecehan fisik, pelecehan verbal, dan elektronik. Dampaknya bisa membuat stres, cemas, depresi. Lalu yang paling parah adalah korban berpikiran untuk bunuh diri. Jadi untuk anak-anakku semua, Ibu himbau jangan pernah melakukan pembulian ya anak-anak. Ya. Karena pembulian itu suatu tindakan yang sangat keji dan tidak pantas untuk ditiru seperti itu. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan 32 menit, itu artinya kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera berakhir. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok, kita ice breaking untuk penutupan terlebih dahulu yuk. Ya, Bu. Nah, ice breakingnya ada tepuk WOW. Iya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Bu. Wow, keren. Wow, keren. Jadi seperti itu ya Nana. Iya, Bu. Yuk kita mulai 3, 2, 1. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Sudah semangat? Sudah, Bu. Baik, karena bimbingan kelompok kali ini akan segera berakhir, Ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan kalian nih mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesan-pesannya? Bu, kesannya kegiatan hari ini sangat seru. Kita bisa tahu apa saja tentang bullying dan ternyata memang teman-teman kita pernah mengalami bullying juga. Pesannya, ice breakingnya kita main. Oke, siap. Ada yang mau ingin menyampaikan lagi? Cukup. Jika sudah cukup, Ibu tadi kan di awal menyampaikan jika cipnya yang masih tersisa akan unjuk bakat. Adakah yang masih tersisa? Tidak. Tidak, benar-benar kosong. Benar. Dedita? Oh, oke. Tepuk tangan. Jadi kalian sudah aktif. Lalu kegiatan bimbingan kelompok kali ini tidak hanya sampai di sini saja. Kita jadwalkan bimbingan kelompok minggu depan. Mau hari apa? Rabu jam 1, Bu. Oke, Rabu jam 1 sepakat? Sepakat. Oke, jika sepakat kita sepakati minggu depan kita ketemu lagi untuk bimbingan kelompok Rabu jam 1 ya anak-anak. Oke, Bu. Oke, sebelum tadi kan kita mengawali dengan berdoa. Kita juga mengakhirinya dengan berdoa. Adakah yang mau memimpin berdoa? Oke, disambutri. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Berdoa menurut agama Islam, berdoa dengan Baik, terima kasih Dek Savitri karena telah memimpin doa. Tapi sebelum anak-anakku kembali ke ruangan, Ibu akan menyebarkan satu pertanyaan yang akan anak-anak isi. Tolong diisi ya, Ibu beri waktu 2 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Silakan bisa mengambil alat tulisnya.
Mbak Dita itu kebalik. Sudah Bu. Sudah. Udah Ibu, lepas videonya ya. Kita foto kembali. Dek. Baik Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua karena tadi sudah aktif, sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kelompok kali ini dengan ceria, dengan semangat. Dan Ibu lihat tadi sangat senang sekali ya ketika es breaking. Iya Bu. Oke, nantinya ketika kembali ke kelas dan ada teman-teman yang apa ya, yang mau untuk mendengarkan informasi bimbingan kelompok kali ini, tolong untuk dibagi informasinya ya. Iya Bu. Dan kalau ada yang bersifat rahasia di sini, tolong jangan disebarluaskan, oke? Sekian Ibu akhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.